Baik, demikian soal yang dari kemarin. Kita analisa dulu ya. Di PKS ini kita senam, orang kita senam kan? Tidak senam. Senam yuk. Senam. Ada coach Pak. Ya? Ada coach. Kamu coba lagi. Oke. Cukup kan juga. Angka favorit. Sebutkan angka favorit teman-teman. 4. 3. 2. 9. 7. 8. 30. 13. 17. Nah, mari kita senam berdasarkan angka favorit teman-teman. Nah, pura-puranya ibaratnya ini apa? Kondisinya bahwa kita ini pensiunnya. Jadi kalau seandainya satu cukup 1. Kalau 2. Apa ya? Apa juga bagus kok. Ya apa? Saya aja angka favoritnya 999. Dimulai dari sini ya, Pak. Berarti set. Sama-sama ya. Sama-sama sebutkan angkanya ya. Ya. 4. Berapa? 3. Set. 3. 2. Set. Tolong yang tegas set. Ya. Yuk, mulai. 2. 9. Mari kita sebut ini 9. Oke. Ya. Oh iya, udah sebut ya. 9. 7. Set. Tegas ini. 7. Asik. 8. Kembali ya, Pak. Berapa? 3 juga. 3. 1. 7. Kalian ini berapa angkanya? 14. Set. 1. 4. Saya 88. Dan kondisinya nggak begini, tapi berapa? 8. Kegigit yang terharus. Kegigit 8. Bukan di depan ya. Lagi ya. 8. Baik, applause. Oke. Baik teman-teman, kita review lagi ya sebelum masuk hari ini. Kalau kemarin kita membahas pinjaman, jenis pinjaman yang bisa kita pilih. Nah, berdasarkan diskusi kemarin ada 3 jenis pinjaman yang bisa menarik menurut teman-teman. Di bank, di keluarga,
atau orang dekat, kemudian orang tua. Lalu ada faktor-faktor pinjaman. Ada nggak yang ideal dari segi ketiga ini? Ada. Iya. Yang ideal? Iya. Ada nggak? Ideal menurutmu belum tentu ideal menurutku kan? Ya. Jadi tidak ada pinjaman yang ideal untuk semua orang. Pasti aja ada plus minusnya, pasti itu. Yang penting tantangannya kita memahami tujuan kita, apa jangka pendeknya, apa jangka menengahnya, apa jangka panjangnya. Setelah itu mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Kayak itu, tapi kalau seandainya tidak tahu, maka dengan mudah pula kita menghitung berikutnya mengetahui berapa kebutuhan pinjaman kalau pinjaman. Setelah itu baru kita cari berapa pinjaman yang cocok untuk kita. Nah, dalam modul kita dibahas bahwa jumlah angsuran pinjaman itu tidak lebih dari 30% pendapatan kita. Nah, kita langsung jadi kasus saja ya. Di kasus, kemana kasusnya ya? Nah ini. Coba tekan ya, cek kasusnya ya. Paramita telah menghitung bahwa butuh 17 juta untuk membeli sepeda motor. Paramita butuh 7 juta untuk beli sepeda motor. Paramita sudah mencari berbagai informasi mengenai kebutuhannya untuk membeli motor itu 17 juta. Sebentar, sepertinya saya salah kertas. Asli, salah kertas itu adalah terus bukan duit, salah kertas ternyata. Nah, ini Paramita itu pendapatannya, kalau tulis ya, pendapatannya 2.292.465 kata ya. Udahlah 4.292.000 ya. 2.292.000 itu pendapatan per bulan. Nah, kalau menurut 2.292.000 menurut OJK dalam dia menganjurkan kalau minjam supaya tidak macet itu 30% dari pendapatan. Pertanyaannya berapa sebaiknya batas Paramita mengangsur pinjamannya? 30% dari 2.292.000. Apa? Nah, Paramita itu kalau dia pinjam uang, pinjamannya angsurannya per bulan ini jangan lebih dari 260.000. Apa akibatnya kalau seandainya lebih dari 260.000? Ya, kalau bahasa Spanyolnya terjadilah para cokokot ya. Wah,
itu kan dia bilang itu para rokok. Hah? Pacar rokok. Ya pacar rokok. Wah, mulai problem itu ada saja. Biasanya yang kena itu biaya rutin. Ya kalau pinjam uang, carilah yang asurannya di bawah 30% dari pendapatan kita. Nah sekarang, mari kita studi kasus pasangan dengan teman. Tetapkan berapa pendapatan bulan dan hitung berapa target asuransi. Pendapatan bulan berapa? Pendapatan kita masing-masing. Mau ya? Begini. Kalau sudah banyak kayak gitu berarti saya yang salah. Pesanan kan? Pesanan ya. Sepakati berapa pendapatan bulan. Lalu nanti hitung berapa batas angsuran per bulan. Aman? Oke, sip. Sudah? Oke. Jadi saya kira teman-teman, kalau mengambil pinjaman, carilah angsurannya di bawah 30% pendapatan kita per bulan. Nah, sekarang kita studi kasus dari wanita yang 17 juta tadi. Ini ada empat lembar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Masih ini. Oh begini. Bertiga. Duaan. Ya. Apa ya? Ini dari kasusnya. Ini maksudnya. Kasus. Itu yang di kanan itu baris pertama, yang di kanan itu nama produk, tema bank lokal, operasi, jaminan digital ya. Oke. Yang kedua baris pertama, yang kalau pertama baris kedua itu APR, ya. Itu tuh singkatan dari average annual persistence rate, ya. Itu tingkat bunganya per tahun biasanya. Lalu yang baris ketiga, jangka waktu pinjaman berapa bulan pinjaman itu diangsur, jumlah angsuran berapa bulan pinjaman diangsur. Baris berikutnya adalah jumlah yang harus dibayar per bulan. Nah, biasanya kawan-kawan saya nih, kawan-kawan saya melihat ya, kawan-kawan saya dan orang-orang yang saya tahu kalau di uangku dua ini dilihat. Berapa angsuran per bulan, berapa lama angsurannya, dan berapa tingkat bunganya. Begitu temuan saya. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau orang beli itu kan dilihat, iya nggak sih? Iya Pak.
Senggol dong. Gitu ya. Ada teman-teman ada yang punya pengalaman minjem? Belum pernah minjem? Rame. Sobat. Alhamdulillah ya. Nah, yang kalau orang kan tiga hal tadi, bunga, jumlah angsuran bulan berapa dan berapa kali angsur tiga. Kalau kita tidak, kita ada dua hal yang juga harus kita ketahui. Yang pertama adalah berapa jumlah akhir pembayarannya. Berapa jumlah akhir pembayarannya? Caranya mengalihkan antara angsuran per bulan dikali berapa bulan kita akan angsur. Di situ ada. Ya, aman? Aman? Ini aman? Aman? Aman ya? Kalian saja berapa angsuran per bulan dan berapa banyak kita mengangsur. Kalian itulah total dari jumlah yang harus dibayar. Nah, sebenarnya berapa biaya-biaya yang kita keluarkan untuk pinjaman tadi? Kurangi pokok pinjaman, total angsuran dikurangi pokok pinjaman. Aman? Dari matamu aku bilang keraguan. Ya. Dengan pinjaman pasti. Tahuan kan? Ujung sekian juta. Tanya berapa bunganya? Berapa kali angsur? Berapa bulan? Supaya angsur, per bulan berapa angsurnya? Nah, kita harus tahu juga berapa sih total angsurannya. Kaitkan saja jumlah angsur per bulan dikait total bulannya. Lalu berapa biaya-biayanya? Kurangi total angsuran dengan pokok pinjaman tadi. Nanti kita bandingkan mana pinjaman yang hitungan itu menjadi pilihan kita. Kita bisa pilih berdasarkan hitungan itu. Berdasarkan hitungan ini. Kita sudah saja. Oke. Lembarnya soalnya saya kirim ya grup ya. Ada 3 kasus, ternyata ada 3 kasus, berarti biji 2 kilo. Ada 3 kasus, dengan ini 3, 1, 2, 3 ya. Oke. Tidak pertama ya. Oke ya. Yang pertama ada mengenai bank online dengan koperasi, berarti kelompok 3 online, kelompok 2 koperasi, kelompok 1 bank. Ya, saya kirim ya kalau di grup. Sudah? Ini online ya? Online ya? Online. Digital. Apa itu? Digital. Ya, digital. Ini sudah ya?
Di bank udah ada? Apa itu bang ya? Oh ada itunya. Oh kayak. Ada fotonya. Maaf teman-teman. Bang. Ya. Sudah, sebelum dimulai ada pertanyaan untuk biasa. Ada semua di situ kan ya? Oke, sip. Selama bekerja, kita bekerja selama 10 menit cukup. Ya. Udah, mantap. Itu kalau kita ya. Nah, kita tunggu satu kawan lagi. Kita tunggu satu kawan lagi ya. Kalau main terlalu busuk. Cuman dan dia sendiri bersama atau berdua. Ada yang gitu, ada yang cepat. Oke, aman? Aman. Kita bahas ya. Gak apa-apa, kan kita latihan. Yang penting kalau yang lain ada hasilnya. Baik. Siapa yang akan berbagi? Angkanya ya, sebenarnya. Bang, digital. Pinjol. Berapa total angsurannya? Total angsurannya soalnya yang dibayar itu 20 juta. 20 juta, 7 rupiah, 184. Berarti berapa biaya administrasinya sebenarnya? Biaya pinjaman biaya berapa sebenarnya? Pinjaman realnya 3 juta. 3 juta.
Ya, oke. Biaya pinjamannya 3 juta. Ya, sama. Yang dipinjam dapat DLP. Ya. Yang harus dibayar setiap bulan. Tadi gaji harus 32. Per bulannya berapa? 1 juta. Ya. Itu pinjaman online. Nah, mari kita lihat, kita sama simak pinjaman dari koperasi. Berapa pinjaman pokok pinjaman berapa angsuran per bulannya? Koperasi 1 juta. Total angsurannya? Total angsurannya. Kita per bulan kan? Ya. Berarti dia berapa biayanya? Berapa biayanya? Oke. Itu koperasi. Kalau berapa lama punya ini? Bulan-bulan. Kalau online berapa kali? 12 bulan. Berarti lebih banyak koperasi 12. Nah, sekarang Lebih banyak. hah? Atau kalau berapa banyak? 36 bulan angsurannya. Berarti 3 tahunan. Pinjaman 17 juta 3 tahunan. Kalau dari bank berapa angsuran per bulannya? 340. Kalau angsuran koperasi yang 36 bulan 50. Kalau yang 16 bulan itu berapa juta? Kalau yang 12 bulan 1.732. berarti kalau semakin panjang angsurannya semakin murah angsuran. Semakin panjang semakin murah angsuran. Semakin panjang angsurannya semakin murah, semakin panjang, semakin panjang waktu angsurannya semakin murah. Berarti berapa total angsurannya? Total angsuran dan biaya pinjaman itu biaya nyicil motor 2.400. Nah, teman-teman, kita sama-sama dengarkan ya 3 kasus dengan sumber yang berbeda berdasarkan diskusi perusahaan. Ada kan lagi ya biar jelas ya. Kalau tingkat bunga berapa? Apa ya? 9%? 20,4? 31,2. Jangka waktu angsuran? 36 bulan? 12 bulan? 12. Artinya biasanya yang bunganya kecil waktu angsuran panjang, sedangkan yang bunganya besar angsurannya lebih pendek. Apalagi teman-temannya berdasarkan 3 skema pinjaman ini, teman-teman. Karena nggak melihat semuanya, nggak bisa membandingkan ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, teman-teman, banyak orang terlibat itu, NT-nya 3 itu bunga, jangka angsuran, 6 bulan. Tapi kalau sudah dihitung itu bisa jadi beda timbangan keputusannya. Kalau kita sudah tahu berapa sebenarnya biayanya, nah kita lihat lagi ya. Berapa biaya pinjaman? Berapa biaya pinjaman? Setelah biaya pinjaman? Paling bawah biaya. Pinjamannya 3 juta 7.000 2019.
biayanya 3 juta. 2 juta. Nah, kalau kita nanti lihat juga biaya. Karena kalau setahu saya kalau brosur itu nggak diceritain ya. Saya kirim aja bulan, tentang angsuran, jumlah angsuran dan angsuran per bulan. Apakah ada pertanyaan? Aman ya? Aman, kita sampai kelas 9 ya? Sampai ke 10. Masih aman. Nah, tapi itu nggak cukup teman-teman. Setelah kita menghitungnya, kita ada aspek-aspek lain yang harus kita lihat. Dibawa lagi ya, online. Apa aspek lainnya? Tetap biaya pinjamannya. Coba dulu ya. Aspeknya tetap biaya pinjamannya. Tetap kemudahannya bagaimana akses. Berapa jumlah biaya yang dipinjam? Bagaimana target pembayarannya? Dukungan apa yang akan diberikan oleh seluruh pinjaman? Coba teman-teman isi berdasarkan brosur yang sudah dibeli dari berikut. Yang tadi terus nanti mari kita diskusikan bersama-sama. Aman? Ada pertanyaan? Bang kan? Ya. Oh iya, kita bekerja 5 menit ya. Indonesia itu ya.
2 menit lagi. Sumber mana? Dari sini sumbernya ya. Jawabannya dari sini. Iya, yang tadi brosur. Nah, jawabannya dari sini semua. Ya, benar dari sini semua ya. Jawabannya ada di sini semua. Bagasi supaya juga surat itu. Itu ada. Sini. Ya. Aman ya? Aman. Sombong. Yeay. Baik, teman-teman. Kalau tadi kan aspek keuangan terbahas ya, kita hitung berapa bunganya, berapa angsuran per hari, berapa jumlah angsuran. Bunga ini kan
per hari angsuran itulah total angsuran kita. Lalu berapa biayanya mengurangi total angsuran dengan pokok pinjaman. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau dikaitkan dengan kasusnya si Karisma. Iya, kalau Pradita yang minjem 17 tadi berdasarkan hitungan teman-teman, sebaiknya Pradita mengambil pinjaman kemana? Kebak. Kenapa kebak? Soalnya angsurannya tidak lebih dari 3%. Iya. Gede, kan rumah kan? Kenapa? Karena angsuran perubahan tidak lebih dari 30% setelah pendapatan kita. Ya. Speed dan di sini ada distorsi. Ulangi lagi. Karena total angsurannya tidak lebih dari 30% pendapatannya pada Nah, terus? jadi pilih yang Oke. Untuk pertimbangan kelompok yang kena ini karena angsurannya tidak dipisah dari rekomendasi 30% pendapatan. Ada alasan yang lain? Kalau dilihat juga dari tingkat presentasi tahun dan APR-nya, dari bank operasi uang pinjaman digital lebih idealnya dari bank karena lebih kecil 9%. Ya. Emang justru nomor 3 ya? kan psikologi. Kok bisa gitu? Nah, itu kan aspek keuangan. Nah, sekarang mari kita ada aspek-aspek Kenapa? Ada aspek-aspek lain yang dipertimbangkan akan kita diskusikan sekarang ini. Mari kita lihat ya. Ada 3 operasi. 3 keuangan kan? Online. Digital ya. Digital, lalu operasi, lalu bank. Ada 5 aspek yang jadi dikerjakan kan? Pertama apa? Biaya pinjaman. Oke. Terus? Jangka waktu. Kemudahan akses. Ada yang lain? APR mah nulis ya. Ya, kalau APR kan dibahas tadi kan keuangan. Ya, yang lain? Apa? Jumlah pinjaman. Yang lain? Frekuensi pembayaran. Apa frekuensi pembayaran teh? Berapa lama membayarnya? Jadi kalau kan di sini kan semua dilihat kan ya frekuensi bulannya kalau yang di pinjaman digital itu kan bulan berarti monthly payment gitu. Kalau frekuensi pembayaran, kalau menurut kawan sebelah kanan itu apa artinya? Angsuran jangka waktu. Jadi frekuensi pembayaran itu berapa lama gitu. Seberapa kali bayarnya? Berapa lama? Pak, sepakat ya? Akur ya? Iya. Akur, oke. Dan terakhir, layanan finansial. Mari kita analisis 3 sebutnya ini berdasarkan 5 aspek ini untuk membantu si Pradita yang mana begini. Jadi nggak cukup tentang bunga, nggak cukup tentang bunga angsuran per bulan. Ada aspek lain yang harus yang menurut kita sudah dipertimbangkan. Biaya pinjaman bagaimana online? 31,2% tinggi Pak. 31. Ya, tahu. Operasi 20,4%. 20,4%.
Bang, 9%. 9%. Oke, 9%. Kemudahan akses? Kemudian akses mana informasi. Iya udah. Mudah dan cepat. Oh, mantap. Mudah Mudah dan terus cepat. cepat. Tapi nanti kalau yang kedua. Oke. Mudah cepat. Ya. Pinjaman cepat dan terjangkau. Cepat dan terjangkau. Cepat terus terjangkau. Terjangkau itu artinya Jalannya. Bang, Memerlukan waktu 5 hari Pak untuk mengakses pinjamannya. 5 hari. Oke, memerlukan waktu 5 hari. Bro, wih, kata Bang katanya hanya 5 hari. Menurutmu cepat atau enggak? Tidak, karena di sini kan Ya, aduh. Kalau ya Cepat apa? cepat. Oke. Ya. soal pinjaman online kan kita ngajuin uangnya langsung ditransfer biar Oh, berarti kalau misalnya kita 30 hari pasti. Oh, itu kayaknya cuma 1 jam ya? ya satu kali jam langsung cair. Oh iya, ini waktu persetujuannya 1 kali 24 jam. Nah, baca. Ayo, rancang nanti. Kalau bro, 5 hari. kalau kemudahannya 5 hari. Kalau operasi 30 hari. Hah? 30 hari berarti cepat. Berarti ya kita cepat. berarti kan jam salah. Cepat apa? Bang. Cepat tinggi dong. Ayo pinjam. Ini sebenarnya ada yang cerita azab Musomo. Iya. Jadi Bang, celana di sini Bang, biarnya dari sini. Iya. Menjiwai. Tapi memang problem. Jadi 30 hari. Iya. Lebih cepat ini berarti ya. Iya. Dan dari 10 hari. Satu hari 24 jam. Ya, dan rasakanlah. Berarti bang ini, ini cepat atau ini apa maksudnya? Apa? Di sininya tulisan cepat dan Oh, cepat menurut lo. Iya, iya, iya. Teman-teman, seharusnya, woi, saya paham ya, karena seharusnya teman-teman, lembaga itu dikerjakan perorangan atau pepasangan seharusnya. Jadi, ya saya paham kalau tadi ada cepat berbuat. Oke. Jadi waktu cepat ya. Cepat. Cepat 3 Pak. 5 hari. Yang operasi 30 hari. Sehari. 1 hari aja. Dan Jumlah pinjaman bagaimana? maksimal 30 juta. Hingga 30 juta plus. Plus. Kan maksimal. Oh, Plus. iya. 30 juta. 30 juta. Top dalam 1 hari bisa. Moya-moya sehari lagi belum bisa. Benar. Kalau orang baiknya sabar dan ya berapa hari? Bebas. Ya.
bahasa bebas. Tapi terbatas, Pak. Oh, terbatas. Sesuai dengan gaji. Kalau koperasi apa? Bebas. Terdaftar sebagai anggota terdaftar sebagai anggota koperasi. Oh, nanti Bebas. Terdaftar sebagai anggota. Bukan juga pinjamannya. Iya, bebas. Yuk dulu. Ah, Bebas. bebas. bebas dan bebas. Frekuensi bayarannya. Monthly, Bulanan, Dengan frekuensi bayar bulanan dan selama 12 bulan. Tahun. Ya, monthly Pak di situ berarti frekuensinya per bulan. Ah. Oh, 12 bulan. Iya. Bulan. 12 dalam 12 bulan. 12 bulan. Elma, Iya. please lah berarti ke sekolah. Oke, ini udah bahasana kita. Monthly payment. Berapa bulan ya? Berapa ini Pak? 18 bulan. Bang, 30 bulan. Bulan. Layanan finansial. Kela gantian lah, dia. Oke, dengar dulu. Layanan finansial Non finansial. terdaftar sebagai anggota koperasi. Oke. Itu layanan finansial. Layanan yang diberikan oleh koperasi kepada peminjam. Nggak ada apa? Program masyarakat pendidikan ada. Berarti layanan dia. Oke. Ya. Dari generasi ke Sebentar, simak dulu sekali online. Layanan non finansialnya ada layanan konsultasi. Oh, Panjang ini panjang. Panjang, Pak. Layanan konsultasi. Konsultasi. Customer service. CSS. Customer service. Kamu di CSS. Apa CSS? Perlindungan data. Perlindungan data. Anda ada PIN OTP. Data. Dalam kurung OTP. Yang belum OTK. OTK. OTK makan sih. Iya, jadi dilindungi ya OJK. Ya. Data dilindungi dan pemantauan Pemantauan keuangan. Pemantauan dalam kepala OJK jadi pengawas OJK. Berarti data diri itu yang OTP itu kan? Iya. Jadi OTP. OTP. OJK. OJK. OTP mah nomor kode yang nomor dikirim. OJK. Iya, pemantauan OJK. PJO apa? POJK itu kan? Teknik perlindungan OJK. Ya, ada. Ya, kalau bang, Layanan customer service, Pak. cash. Ya. Banyak Pak kalau misalkan hari ini mah. Oh, ya. Kayak pelatihan dan edukasi. Ada pelatihan. Iya, ada pelatihan dan edukasi. Ada pelatihan. Terus, Jaringan dan akses pasar. dapat. Terus, ayah di brosur ayah tak? Di brosur. Ya. Oke. Nah, teman-teman, berdasarkan mata ini, apa masukannya untuk si karisma?
namanya teh para kita binti karisma. Bukan Bapak, Paramita Putriana Karisma. Ya itu. Bacanya itu tadi Terserah. Nah apa teman-teman? Apa rekomendasi teman-teman untuk paramita berdasarkan yang tinggi? Apa pilihannya paramita? Bapak. Aku dia kenapa? karena dari biaya pinjamannya dari APR-nya cuma 5%. Terus pindahan asetnya cuma 5 hari. Oke. Terus jumlah pinjamannya tapi sesuai dengan fokus gaji. Jadi nggak ada simpan tamak. Yes, tamak. Oke. Sesuai sama kondisi. Sesuaikan dengan kebutuhan. Terus frekuensi pembayarannya panjang 30 bulan. Terus layanan bantuan sosialnya sangat dipastikan. Online beli mana? Bapak. Oke. Bayang. Argumentasinya akan sama nggak dengan kawan yang kenal? Saudara semua sudah dijelaskan. Karena kalau misal pakai online, kita happy sekarang nanti dari Iya. 4 kali 120 juta. Alhamdulillah, akhirnya hidayah juga. Bagus, ya, butuh metawanya. Oke, baik. Nah, ini kan berdasarkan non-analisis keuangan. Ya. Kalau berdasarkan totalnya, dengan keuangan dengan aspek non-finansialnya, tetap atau berbeda? Tetap bank juga. Apa? Nah, itu kan untuk ini, untuk si paramita. Kalau teman-teman cenderung yang mana? Tapi kan banyak sekarang ini, mengapa kok banyak anak muda yang terjebak pinjaman? Anak muda ya. Mengapa teman-teman? Kayaknya kamu. Karena yang pinjol itu yang pertama yang itu, jadi kayak cepet gitu. Jadi kan harus tunggu dulu lama. Iya. Selfie change Ya, jadi. gitu. Terus kayak gak terasa aja kan menerima cepet. Oke. Iya, gitu. Aku Pak. Ya. Jadi Ina dulu, Desi, Kalau menurut aku, ya, makasih. Maaf. Saya juga bercanda. kalau menurut aku ya tadi kita kan kalau misalkan si Ahmad tuh tawarannya marketingnya bener-bener gila-gilaan ya Pak ya, maksudnya dengan cuman foto mereka tuh bilang cuman foto pakai KTP udah bisa cairin dana segitu misalnya 30 juta gitu. Nah dalam 1x24 jam udah cair. Nah itu sebenarnya marketing yang kayak gitu yang bikin anak-anak muda sekarang tuh tertarik gitu Pak, karena mereka tuh lagi lengah-lengahnya. Terus marketing dari pinjaman online itu tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang menggiurkan banget gitu Pak, melebih-lebihkan. Jadinya Ya. ketika kita lemah atau anak-anak muda anak-anak muda lemah dan ada marketing yang berlebihan, itu tuh bisa mengakibatkan mereka tergiur gitu. Ada nggak istilah gengsi yang artinya itu kita sudah tergiur oleh FOMO? Ada Apa itu? istilahnya. Ya, FOMO. Ya, FOMO. FOMO. Iya. Iya. FOMO itu Fear of missing out. artinya apa? Kita ketinggalan. Dia ngerasa kayak apapun yang orang lain punya aku harus punya. Jadi harus upgrade banget hidupnya. Dia beli sepatu, tapi aku juga punya uang. Aku pengen sepatu itu, aku pinjam uang. Iya, sama. Iya, biasa
Karena online itu mudah prosesnya, terjebaklah oleh itu. Memang teman-teman di negeri kita inklusi itu kemudahan tinggi sekali, tapi literasinya ya apa ya, satu faktornya ada literasi. Ya. Ini Pak, karena kan kalau anak muda zaman sekarang tuh sukanya ya tadi itu FOMO, belanja, jadi kalau lihat orang punya barang sesuatu dia juga pengen, jadi beli. Nah, ngerasa karena kan kalau anak muda itu belum punya pendapatan ya Pak, paling bakal dari orang tua gitu doang, nggak akan cukup untuk memenuhi keinginannya dia. Jadi akhirnya memaksakan diri untuk pinjol tadi, karena dia itu yang pertama mudah. Terus kan kalau ke bank itu Pak butuh, kalau misalnya di bawah umur kan butuh persetujuan orang tua mungkin ya. Tapi kan kalau dipinjol nggak perlu seribet itu, jadi cuma foto KTP udah cukup gitu. Jadi yang bikin jadi anak muda terpincut kepada pinjol itu jadi ke impulsif buying gitu Pak. Jadi Inklusif buying gitu, yang apa sih? Yang pengen segala beli Ya. Berapa saya beli juga bukan kebutuhan dia. Iya, bukan kebutuhan. Sebelumnya di sini ada yang punya pinjaman, nggak punya berapa Pinjaman teman. ya. Soalnya ada 100. Coba pertanyaan berikutnya, ada yang pinjaman tidak, ada yang berdasarkan pinjaman tidak. Tidak. Kalau pinjaman itu kan sifatnya pinjam. Pernah pinjam? Nah, waktu itu kan Pinjamnya ke formal, informal, ke informal. Shopee Finance kan, tapi udah selesai. Kalau sapi itu formal. Maksudnya ke online ya? Online. Iya, online. Tapi ojek Kayak dia. Ini bisnis pinjaman formal. Oh, iya. Tidak baik. Iya. Oke. Aku kan Pak, Ya. kalau dari aku kenapa misalnya anak-anak sekarang banyak yang pas pinjol gitu, banyak yang kejar pinjol. Sebenarnya bukan anak-anak doang sih Pak, kalau Ada juga. dari sekarang tuh kayak milenial juga mereka pada kenal juga sama pinjol. Selain karena ada ekonomi yang memang semakin tinggi kebutuhannya sekarang, terus juga adanya fenomena judi online. Jadi orang-orang kayak gimana si judi online itu justru kerjasama sama si peminjaman online ini. Jadi mereka saling iya, jadi mereka saling kolaborasi gitu. Jadi orang yang pengen judi online kalau nggak ada boleh pinjam dulu. Nah itu yang justru jadi sekarang tuh muter gitu sistemnya. Jadi udah makan judi online terus kalian ikutan dipinjol. Nah itu justru jadi permasalahan milenial dan juga Gen Z. Selain dari permasalahan yang kebutuhan belanja FOMO dan sebagainya dan kemudahan akses itu sih kayak kadang orang lain nggak sadar kenapa kadang pecinta judi online yang sekarang lagi marak dan tinggi juga mempengaruhi adanya tingkat peminjaman online ini. Ya. Tambahan Pak, Ya. karena kebanyakan orang yang kayak gitu kan kita juga tahu ya Pak, di Indonesia tuh kita penganggurannya sangat tinggi. Nah jadi mereka tuh putar cara karena pengen yang cepat. Nah jadi melakukan Jadi sebenarnya kalau fenomena pinjaman macet di online, apa tadi impossible, FOMO, sebenarnya nggak hanya gengsi aja kok. Kalau menurut saya mah Gen X, ya kalau ada Gen X juga sama sebenarnya mah nganggap nggak tahu caranya. Kalau seandainya tahu udah beradaptasi, bisa jadi punya kelemahan yang sama. Ini karena ini daerahnya aja. Ya, kenapa hasilnya mahal? Bukan maksudnya di kalangan remaja doang ya, tapi di kalangan ibu juga aku lihat fenomena di kampung Iya. sendiri gitu ya. Kayak tahu gak sih Benar. Oh benar. Tapi yang benar-benar meresahkan banget dari kita emang kayak jangan boleh gitu. Bentar, apa?
2 juta pinjamnya, habis dengan beberapa hari aja gitu, tapi setorannya terus menerus. Iya. Ini Pak, jadi kalau Bang Eno tuh misalnya, kalau misalnya kan itu berkelompok gitu ya Pak, jadi mereka dibentuk per kelompok ibu-ibu. Iya. Nah jadi kalau misalnya ada salah satu anggota kelompok yang nggak bisa bayar, mereka harus bayarin hutang si orang yang nggak bisa bayar Iya, itu namanya itu kolektif. Kolektif itu. Di konsepnya sih kalau saya coba kolektif nih, kalau gini, utang, arisan aja, yang nggak bayar kan dapat sanksi sosial. Nah, bisa jadi sanksi sosialnya yang negara. Sama ada lagi Pak, bank dari itu bentuknya dari kayak tadi bank dari swasta, itu kan sebetulnya suka bank Eno. Cuma kalau sekarang ada PNM Pak, nah PNM ini memang BUMN. Tapi itu bukan pemerintah. Bagian itu lagi Pak, dia dilindungi OJK juga. Tapi bentuknya sama, jadi bank keliling tapi dilindungi OJK juga. Mungkin kalau saya sekarang kita mah nggak tahu sih, cuma kayak PNM itu lebih ke ibu-ibu sekarang yang sering pada tahu konsepnya juga sama kayak bank keliling. Jadinya malah kadang orang tuh sebenarnya Bang Eno tuh ya PNM, kalau ada yang datang beda. Oke. Yang salah, kalau dari benar-benar itu dari kita ini, yang salah itu peminjamnya atau minjam? Peminjamnya atau yang minjam? Tapi yang jamin, yang meminjam dong. Tapi Pak, apa ya? Bisa kemungkinan yang meminjamnya kadang ada juga yang minjeminnya teh maksa gitu kayak sok minjem ya Pak ya, jadi menawarin kayak Ya, orang-orang yang kita mau. iya jadi maksa kan kalau peminjam ya tergantung ini juga kan, mungkin dia emang baru ini di satu sisi marketingnya, tapi kan di satu sisi juga yang minjemnya nggak bijak gitu Pak, harus Dua-duanya sih Pak. iya Jadi dua-duanya sebenarnya harus kalau lihat. dari tadi sekarang kalau kondisi yang aku pahami gitu tadi, aku pernah pulang ke kondisi keperkampungan gitu Pak, jadi dimana emang satu kelompok itu teh, satu kampung itu teh terkenal sama kulit pinjol bakteri itu, kami nyolong bakteri Pak Eno. Nah sampai si RT RW-nya teh itu ngelarang gitu loh Bang Eno untuk datang karena mereka tuh jadinya dipaksa gitu, Iya, jadi kayak lo tuh kan belum beli ini, jadi gitu, jadi warga tuh jadi terlilit utangnya karena ya udah gitu tergiur sama janjinya, dan karena kurangnya pengetahuan soal keuangan gitu kan, jadi kayak mereka ya udah deh dapat uang udah minjem bayar tapi yang nggak disadarin tuh tadi kayak soal bunga, soal apa ya mereka itu bayar justru mereka tuh paham jadi apakah pengeluaran mereka pendapatan mereka lebih sesuai buat bayar atau enggak kayak gitu, jadi yang mereka nggak dapat edukasi gitu kan dari Ya setidaknya kita sudah lebih paham ya. Kalau kita minjam itu tidak cukup tentang bunga, tidak cukup Muhammadiyah Pak. ya mungkin itu kan ya. Oh gitu. Tadi itu dia kemana? Lebih tahu lebih juga. Oh iya, itu teman kalau kita minjam. Kalau dulu aset keuangannya perhatikan tidak cukup hanya bunga, nggak cukup hanya tentang berapa angsuran per hari dan jumlah angsuran, nggak cukup. Tapi hitung juga berapa total angsuran yang harus dibayar. Karena kalau kita menggunakan angsuran, maka kita tahu biaya angsurannya berapa. Karena biaya angsuran itu tidak akan dimunculkan oleh provider pemberi pinjaman. Dan ada aspek lain
memilih pinjaman mana, di mana kita pinjam uang. Nah ini kan tentang pinjaman pribadi atau keluarga. Bagaimana tentang pinjaman usaha? Termasuk kan? Prinsipnya sama, pinjam usaha, cuma penggunaannya saja. Ada yang untuk modal kerja. Modal kerja itu uangnya digunakan untuk operasional, untuk beli bahan baku. Ada yang untuk investasi. Investasi itu pemberian alat dan sebagainya. Nah, kebutuhan ini harus sesuai dengan jumlah pinjaman, dengan fungsi pinjaman. Yang banyak terjadi teman-teman para pengusaha itu adalah pinjam untuk beli peralatan menggunakan pinjaman konsumtif. Nah itu yang menjadi konsep itu, pinjaman yang digunakan untuk kegiatan konsumsi. Kalau kita berusaha pinjam peralatan, carilah skema pinjaman untuk peralatan. Ada kok ciri-cirinya, dari periode dengan waktu membayar. Jadi kalau untuk usaha harus pinjamannya harus sesuai peruntukannya. Itu untuk usaha. Baiklah, kalau itu apa yang sudah kita pelajari bersama? Ada satu lagi Pak, yang harus diperhatiin sama David soal pinjaman uang. Karena kalau sekarang itu kan setiap kita masuk kerja itu ada yang namanya checking BI ya. BI checking. Ya, BI checking. Nah, kadang beberapa lokal tuh nggak bisa terima karyawan yang emang udah punya riwayat pinjaman yang besar. Jadi harusnya tuh BI sekarang tuh bisa lebih bijak kalau misalnya penggunaan pinjaman ini. Karena kan kalau BI checking benar-benar mempengaruhi karir juga ternyata. Iya, itu riwayat pinjaman. Jadi kalau ada kan sama lah kalau kayak kelakuan baik. Kalau seandainya ada pernah terlibat kasus kriminal, misalnya kan udah catatan sebagai SDM. Nah sekarang yang janji lebih keren lagi. Selain BI checking, jejak digital. Oh iya. Dia apa statusnya di WA, apa status Facebook, Instagram itu perhatikan. Dan apa namanya itu algoritmanya bagaimana itu, teman-teman. Jadi zaman sekarang lebih detail, lebih rinci yang tidak ada di zaman saya. Baik, ada yang lain? Kesimpulan. Kesimpulannya, Kesimpulan. kesimpulan Ya. harus bijak memilih pinjaman. Bijaknya itu kumaha. Jangan gampang. Memperhatikan segala aspeknya. Memperhatikan segala aspeknya. Setan orang lain. Memilih pinjaman sesuai kebutuhan. Pilih pinjaman sesuai. Kayaknya nggak ada kebutuhan aja deh. Dari kemampuan sesuai apa? Kebutuhan, Kemampuan. kemampuan. Kayak gitu ya. Kemampuan. Kemampuan apa? Berbayar. Kemampuan mengangsur bayar ya. Bagaimana caranya kita mengetahui kemampuan kita? Tentang mengetahui pendapatan. Iya, mengetahui strategi. Hanya biasanya. Kalau kita angsur. Jadi mengetahui dulu pendapatan kita tuh kayak gimana. Terus, Iya. terus, Iya, gitu yang pengeluaran kita
30% dari pendapatan. Iya. Itu simbol mana rasanya? Di mana Pak? Bukan ada mana? Oh, lebih kecil. Ya. Pendapatan. Oke. Mari, aku sudah nanti. Ada yang lain? Pembelajarannya apa? Tidak terhitung marketing. Oh iya. Apa? Tidak terhitung marketing apa? Iya. Ya. Dan tidak jadi dengan rebut tanggal bulan. Tidak. Jangan tergiur. Jangan tergiur oleh marketing. Jangan jangan tergiur. Iklannya marketing lagi. Pinjaman semua pinjaman. Oke, pinjaman. Karena tadi ada online, ada emo, ada Karena emang lebih jahat daripada online. Iya, Pak. ya? Lebih jahat emang daripada online. Oh gitu. Iya. Kan dipaksa. Emang ini sering Ayo ayo cepet Ya kan, kalau pinjol kan Pak atas kesadaran kita ya udah kalau kita pengen kita pinjol, kalau kita enggak ya enggak. Kalau Bentar. Kita samakan dulu, jahat itu apanya? marketingnya. Marketingnya apa? Tapi sebenarnya yang mereka tahu sasarannya itu mereka sasarannya Marketingnya jahat. tidak berpengetahuan aja. Iya, mantu. maksudnya Bukan bukan jahat ya, ya, tapi berlebihan. maksudnya kayak jahat itu kayak bisa menarik kita untuk masuk ke Perangkap dia mereka. gitu, perangkap mereka untuk pinjam. Wah, yang beli. Bisa mempengaruhi. Bukankah itu pekerjaan yang mempengaruhi? Iya. Berlebihan. Iya berlebihan juga pekerjaannya sebagai marketing. Hidup ini terlalu berlebihan. Iya, kan kata Allah Subhanahu wa taala juga Ya, ya, berlebihan. karena bayangan saya itu kalau yang jahatan itu bukan marketingnya, tapi kalau nggak bayar. Iya. Bayar bayangan saya itu jahatnya. Too much. Too much. Tahu apa too much? Sungguh terlalu Netlah, netlah. Kamu tulis Pak, too much. Tuh, malah. Iya bisa aja. Ya, mereka lagi benci. Sekarang, ya, ya. Jadi pembelajarannya, Bijak, kita ini harus bijak kan. ya, udah mah. Yang bagaimana? Bijak dalam mengelola peminjam uang dan Pinjam dalam mengelola keuangan. Ya, bijaknya yang bagaimana? bijak memilih pinjaman online. Jangan pilih uang yang sesuai memilih kesimpulannya yang paling cepat dalam pinjam. Kesimpulan paling cepat Pak itu ya. Enggak, yang pembelajaran yang dari barusan apa kira-kira? Jadi kita harus bisa mengetahui Oke, saya akan bijak. Mari kita breakdown. Harus bijak. Pinjam harus bijak bijak. dan Apa itu bijaknya? Mempertimbangkan layan pertimbangan Pak, pertimbangan Kira apa? iya itu Iya. Pertimbangan keuntungan yang akan kita dapatkan kalau menjadi suatu lembaga. Dan itu dibandingin ya. Yang lebih untung bagi kita tuh yang mana kalau mau menjadi. Bandingkan. Ya, banding. Bandingkan. Apa dibandingkan? Oke. Apa ini teman? Bandingkan. Ya bandingkan itu bunga juga. Ya. Presentasi. kemudahan aksesnya, Kemudahan akses. frekuensi pembayaran, Frekuensi pembayaran.
bijak. Bijak. Persentase berapa persen pinjamannya? Sesuai. Bunga. Bijaknya sesuaikan dengan. Iya, ini bijak. Bagaimana orang bijak itu? Kalau pinjam, bandingkan persentase per sumber pinjaman. Kalau persentase cari apa? Apa? Cari yang terkecil. Ya. Aksesnya cepat atau lama, bagian saja Cepat. cepat. Frekuensi Frekuensi pinjamannya, frekuensi bayarannya, saya jangka waktunya panjang. mengapa panjang? Biar Karena sebenarnya kecil. Karena angsuran lebih kecil. Jumlah Jumlah pinjamannya pinjamannya disesuaikan dengan gaji. bijak. Iya. Keren. Ada lagi? Ada yang lain? Enggak Pak. Udah Pak. Oke. Kita harus bijak aja intinya. Ya, sepakat. Demikian teman-teman sesi ini. Kayaknya keren ya sesi. Dan mari simak dulu selama 5 menit. Kita masuk ke sesi kelas berikutnya untuk membahas tentang bagaimana kita merasa percaya diri ketika menggunakan layanan keuangan. Baik, beristirahat. Applause. Ya. Kasih Bapak. Sama-sama.